Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa Pak Arif mendoakan kalian agar tetap sehat di rumah dan siap untuk belajar. Pak Arif ucapkan juga bagi anak-anak yang beragama Islam, selamat Hari Raya Idul Adha. Mungkin agak terlambat karena Pak Arif buat videonya setelah Hari Idul Adha Kurban. Bagaimana Hari Raya Idul Kurban kalian di rumah? Tentunya yang merayakan Hari Raya Idul Kurban bisa menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing di rumah dengan tenang dan nyaman. Oke, hari ini kita akan mempelajari meneruskan pembelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita masuk ke tema 2 pembelajaran kelima. Tentunya kamu masih ingat kemarin tema 2 apa ya? Tema 2 subtema 2 ya, bukan tema 2 Pak Arif keliru. Tema 1 itu kemarin tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Nah, subtema 2 itu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kamu bisa melihat materinya itu ada di buku tematik mulai halaman 88 yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di buku itu ada gambar, kira-kira itu gambarnya apa? Ayo, sedang melakukan apa kegiatannya? Ya, di gambar itu ada kegiatan jual beli, misalkan di tempat rekreasi, atau boleh juga kamu biasanya juga pernah kan bermain jual beli dengan teman kamu. Pura-puranya ada yang penjual, pura-puranya juga ada yang membeli. Nah, di dalam kegiatan jual beli itu pasti akan melibatkan tentang pembelajaran matematika, terutama penjumlahan dan pengurangan bilangan. Nah, di kelas 3 itu kalian mempelajari tentang bilangannya itu, tentang bilangan ribuan ya. Nah, tentunya ini akan bisa bermanfaat ketika kalian melakukan jual beli, atau ketika kalian ibu kamu minta pertolongan kamu membelikan sesuatu ke warung, kamu mau dibawakan uang, nah itu kan bentuknya ribuan uangnya biasanya. Nah, kamu bisa menghitung secara tepat, baik dijumlahkan maupun selisihnya berapa. Pada pembelajaran yang kemarin itu kalian sudah mempelajari tentang penjumlahan. Nah, sekarang kita mempelajari tentang pengurangan. Nah, kita lihat di halaman selanjutnya. Itu ada contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. Bagaimana toh ini maksudnya? Kita lihat soalnya ya. Di situ ada soal 5.478 dikurangi 1.254.
Nah, kita ulangi dulu pembelajaran yang kemarin, siapa tahu masih ada yang lupa. Bilangan itu mempunyai nilai tempat, ya kan? Ada tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini untuk bilangan yang ribuan pertama 5478. Ini ribuannya ditunjukkan oleh angka 5. Ratusannya ditunjukkan oleh angka 4. Puluhannya ditunjukkan oleh angka 7. Ini ada 7. Satuannya ditunjukkan oleh angka 8 di sini. Terus dikurangi 1254. Angka ribuannya ditunjukkan oleh angka 1. Ratusannya ditunjukkan oleh angka 2. Puluhannya ditunjukkan oleh angka 5 dan satuannya ditunjukkan oleh angka 4. Nah, ketika letak bilangannya sudah betul, awalnya itu kan soalnya seperti ini. 5478 dikurangi 1254. Nah, biasakan kalian kalau masih kesulitan disusun. Jadi yang di awal itu nilai bilangan 5478 ditulis. Nah, selanjutnya disusun ke bawah angka yang mengurangi 1254 itu harus betul. Satuannya yang mana? Disusun dengan satuan, puluhan disusun dengan puluhan, ratusan disusun dengan puluhan. Ratusan disusun dengan ratusan, ribuan disusun dengan ribuan. Nah, nantinya baru bisa dikurangi. 8 dikurangi 4 sama dengan berapa? Ya, 8 diambil 4 sama dengan 4. 7 diambil 5 sama dengan 2. 4 diambil 2 sama dengan 2. Dan 5 diambil 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya 5478 dikurangi 1254 sama dengan 4224. Seperti ini. Sekarang ada contoh soal yang di bawah. Nah, kita pelajari yang di bawahnya. Ada soal 4249 dikurangi 1926. Bagaimana ini cara mengerjakannya? Sama seperti yang atas. Satuan disusun dengan satuan, puluhan disusun dengan puluhan, ratusan disusun dengan ratusan, dan ribuan disusun dengan ribuan. Baru kita kurangi. Sekarang bisa kita kurangi. 9 diambil 6 sama dengan berapa? Ayo, ya ini 3 ada angkanya. 4 diambil 2 sama dengan berapa? 2 diambil itu sama dengan dikurangi ya. Misal kamu punya 9 permen, terus diambil oleh adikmu 6 permennya, jadi sisanya ada berapa? Itu kalau Pak Arif bilang diambil, itu sama dengan dikurangi. Nah, sekarang bagaimana dengan seterusnya? 2 dikurangi 9, bisa tidak? Nah, ini ada penjelasannya. Kita tidak dapat mengurangkan 2 dengan 9. Maka ada caranya. Kita lihat di bawah caranya. Jadi halaman 90. Nah, ini tadi. Pak Arif atau yang di buku, bilangan tadi kita ganti dengan gambar. Ini sama ya. Ada berapa?
kotaknya di sini ada 4, berarti ini menunjukkan 4.000. Ratusannya tadi ada 2, berarti ini menunjukkan 200. Ya, benar. Puluhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti ini puluhannya apa disebut 40. Satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau bilangan tadi yang di atas ini 4249, kita ganti dengan gambar. Gambarnya akan seperti ini, 4249. Nah, yang bawah kita ganti gambar juga. Ribuannya ya ini 1000, berarti kotaknya ada 1. Ratusannya ada 9, kotaknya juga harus ada 9. Kita sebut ratusan, ini 900. Puluhannya ada 2, ini berarti 20. Satuannya ada berapa? Ada 6. Kita sebut nih 6. Kalau semuanya kita baca berarti 1926. Ini gambar bilangannya, angka ini kita ganti gambar biar kamu gampang memahaminya. Oke, lanjutnya, karena tadi 2, ini 9 dikurangi 6 bisa, 4 dikurangi 2 bisa, 2 dikurangi 9. Nah, kita punya caranya bagaimana 2 agar bisa dikurangi 9. Caranya kita pinjam ribuannya itu kita taruh di ratusan. Tapi ingat, ini berbeda kotaknya. Kotak ini ribuan, kotak ini ratusan. Ketika kita pinjam satu kotak ribuan ke ratusan, itu nilainya sama dengan 10, bukan 1 tapi 10. Ini kalau kita pinjam diletakkan di sini kan jadi harusnya jadi 3, bukan. Ini setiap kotaknya 10 itu ya. Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, ini tadi karena ini kita pinjam 1, ribuannya jadi tinggal 3 ya loh. Nah, setiap kotaknya di sini ini kan pindah ke sini. Nilainya satu kotak ini 10. Berarti di sini ditambah 2, harusnya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi ada 12 kotak karena dipinjami sama ribuan 1 yang nilainya itu 10 kalau dipindah ke ratusan. Seperti itu. Pak, kalau pinjam puluhan, pinjam ke ratusan, nanti kalau ketemu soal sama, setiap kotak ini kalau dipindah ke puluhan itu nilainya juga jadi 10 satu kotaknya. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Ini jadi ini jadinya 3000. Kan nggak bisa dibaca ini 12 ratusan, nggak bisa. Nah, tapi kotaknya ada 12. Tadi dikurangi berapa ya? Dikurangi 1926. Berarti ribuannya dikurangi berapa di sini? Dikurangi, oh yang ini dulu ya, kita kerjakan ini 12. Kan tadi urutannya ini sudah dikerjakan, yang ratusannya yang belum dikerjakan. Kita urut setelah puluhan, kita kurangi yang ratusan. Nah, ini ada 12 kotak. Dikurangi berapa tadi?
ratusannya di sini 1926, berarti ratusannya ada berapa? Ada 9 kan, tadi 2 dikurangi 9 kan? Iya. Nah, ini 2-nya itu jadi 12 karena dipinjami ribuan tadi. Sekarang baru bisa kita kurangi 12 dikurangi 9. Nih, dicoret nih 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini dicoret. Jadi sisa 3. 1 2 3. Ini jadi 300. Nah, udah kita kurangi kan? 2 dikurangi 9 itu tadi. Sekarang yang ribuan, ribuannya dikurangi tadi. Ini ada 3, dikurangi berapa ini ribuannya? 1000, 1926 kan? Ada berarti kotaknya kita ambil 1. Jadinya hasilnya di bawahnya. Nih kotaknya tinggal 2, kita pindah sini. Kotaknya tinggal 3, kita pindah sini. Kotaknya 2, bisa 2, kita pindah di sini. Yang sini sisanya 3, kita pindah juga di sini. Sekarang bisa kita baca jumlahnya sama dengan 2323. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tulis lagi dengan angka seperti ini. Jadi kan pengurangannya 4249 dikurangi 1926. Bisa kita ganti angka lagi kalau kamu sudah memahami konsepnya yang ini. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 9 tidak bisa. Tapi kita pinjamin ribuan, ini jadi 10. Nah, ditulis satunya saja, tulis ke depannya. Sebenarnya kan 10. 10 tambah 2 kan 12. Nah, ini kita tulis saja 1 di sini. Ini artinya 12. 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Karena ini dipinjam 1 tadi. Ini jadi sisa 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Contoh tekniknya pengurangan yang di buku paket mudah kan penjelasannya. Nanti coba kalian kerjakan sendiri di halaman 92 nomor 1 2 3. Kalau kamu kesulitan pakai angka, pakai kotak tadi, diberi kotak, dikelompokkan di kotak yang ribuan mana, yang ratusan mana, yang puluhan mana, yang satuan mana, dikurangi berapa tadi. Ini juga disusun sesuai dengan nilai tempat. Oke, kalau untuk pengurangan kalian harus berhati-hati ya dalam mengurangi, karena nanti kalau misalkan menguranginya tekniknya juga dari belakang, yang belakang dulu yang dikurangi. Sebenarnya dari depan juga bisa, tapi agar mudah, biar memudahkan kalian kurangi dari belakang terlebih dahulu. Seperti ini, nanti 4 dikurangi 6, berarti 4-nya pinjam ke ratusan, ya apa puluhan. Ini satuan, ini puluhan, ini jadi 14. Baru bisa dikurangi 14 dikurangi 6. Selanjutnya nanti kamu kerjakan sendiri ya. Kalau kalian kesulitan, nanti baru boleh menanyakan ke Bapak Ibu kalian, atau bisa menanyakan ke Pak Arif atau Bu Ambar yang kelas 3A. Dari Pak Arif materinya untuk pembelajaran hari ini, penjelasannya sudah cukup ya. Oke, Pak Arif akhiri. Kalian semangat belajar, jaga kesehatan biar tidak sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.